Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggoro Nadi Dianiswara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ajar, yaitu Perancangan Bangunan Laut Terapung sebagai bagian dari Pernyataan Diri Dosen Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT untuk Dharma Pengajaran. Mata kuliah ini merupakan bagian dari kurikulum program studi Teknik Kelautan di Institut Teknologi Kalimantan atau disingkat menjadi ITK. Pada slide-slide berikut, saya akan sampaikan bagaimana saya dalam mendeliver mata kuliah, berinteraksi, serta melakukan assessment. Pengembangan deep water atau laut dalam adalah tantangan bagi Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan energi. Kuliah ini akan memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk merancang bangunan laut terapung dalam mendukung pengembangan infrastruktur laut dalam. Metode pembelajarannya berbasis proyek yang diselesaikan secara kelompok. Mahasiswa diharapkan mampu merancang bangunan lepas pantai terapung. Dalam hal ini fokus pada dynamic mooring analysis, mengacu pada kode dan standar yang berlaku. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai teknik-teknik analisis dan desain bangunan laut terapung, termasuk dynamic mooring analysis. Mereka juga akan belajar untuk mengintegrasikan berbagai aspek teknis dan lingkungan dalam proses perancangan. Materi pembelajarannya meliputi memahami data yang diberikan, memodelkan lambung bangunan laut terapung, mendefinisikan jari-jari girasi, kedalaman perairan, yiding, dan meshing. Kemudian melakukan analisis RAO atau Respon Amplitude Operator, kemudian menggambar anchor pattern, selanjutnya melakukan pendefinisian tali tambat, kemudian melakukan pendefinisian beban lingkungan, selanjutnya melakukan analisis respon dinamis, baik itu uplift force, late length, line tension, maupun barge excursion. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan berbasis proyek atau project-based learning. Mahasiswa akan bekerja dalam tim untuk menyelesaikan proyek perancangan yang mencerminkan tantangan di industri. Selain itu, kelas diadakan dalam format hybrid, yaitu menggabungkan sesi tatap muka dengan pembelajaran daring atau tatap maya. Metode pembelajaran yang digunakan meliputi ceramah interaktif yang memungkinkan diskusi dan tanya jawab secara langsung. Kemudian yang kedua yaitu diskusi kelompok untuk mendorong kolaborasi antar mahasiswa. Dan yang ketiga adalah praktik laboratorium menggunakan perangkat lunak yang canggih untuk pemodelan dan simulasi. Saya berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan interaktif. Komunikasi terbuka antara dosen dan mahasiswa sangat saya utamakan, baik melalui pertemuan langsung di kelas maupun platform Learning Management System atau LMS maupun media komunikasi digital lainnya seperti email.
Sistem penilaian dalam mata kuliah ini melibatkan yang pertama asesmen tiap pertemuan di kelas menggunakan media yang menarik seperti Mentimeter. Kemudian yang kedua adalah asesmen pada saat UTS dan UAS dengan metode tanya jawab langsung kepada tiap mahasiswa. Demikian penjelasan tentang mata kuliah perancangan bangunan laut terapung yang saya ampu. Selanjutnya, mari kita simak rekaman proses pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelihatan udah sarapan ini kayaknya ini ya. Kok kenceng banget ini suaranya. Sudah? Nasi kuning, Pak. Wah, nasi kuning. Kok nasi kuning? Nasi merah ada? Harusnya kita dibelikan Sadam semua ini nasi kuning. Ya. Oke, kita di mata kuliah perancangan bangunan laut terapung ya. Ini mata kuliah project kita. Jadi fokus sekarang adalah terkait line tension. Line tension ini kita ada di pekan ke-13. Jadi di pertemuan ini kita akan membahas nanti terkait dengan line tension. Kita bandingkan dengan kriteria ya. Kriteria yang kita dapatkan dari API RP2SK. Jadi kalian bisa download di LMS standar tersebut API RP2SK ya. Goalnya adalah kalian bisa menganalisis respon dinamis line tension ya. Jadi di kuliah ini akan disampaikan bagaimana cara menganalisis mooring line secara dinamis ya dengan metode dinamis. Jadi nanti setelah kuliah ini kalian akan memodelkan bersama kelompok kalian, kemudian pertemuan berikutnya akan kita lihat progresnya gitu ya. Jadi ini adalah basic consideration atau pertimbangan dasar dalam melakukan analisis mooring line ya. Jadi ada yang sebelah kiri ini adalah force component ya. Force component kita lihat di sini ada steady component, kemudian ada low frequency component atau second order wave, kemudian ada first order wave yang high frequency component ini. Nah, penjelasannya ada di sebelah kanan kalian. Bahwa steady load yang lurus ini, steady component itu wind, current, wave drift force itu semua adalah steady component. Dia konstan, secara besaran konstan dan secara arah dia konstan gitu, atau kita bisa tentukan gitu ya secara direction. Kemudian kalau low frequency atau yang alun ini ya, kalau kalian dari dulu SMK-nya pelayaran mungkin ada bahasa alun ya. Ada yang dari SMK pelayaran di sini? Nggak ada ya? Sadam dulu? Oh, Aura ya? Apa dulu? Alun ya ngomongnya ya? Alun yang gelombang periode panjang atau low frekuensi? Enggak. Kayaknya pernah dengar, Pak. Alun ya. Ya itu, atau kalau kita di teknik kelautan kita memakai bahasa low frequency component atau high period ya, atau periode panjang. Ini akan menyebabkan gerakan-gerakan surge, sway dan yaw ya. Itu karena low frequency component. Umumnya natural periode untuk gerakan surge, sway dan yaw itu 1 sampai 10 menit. Jadi agak lama, jadi dari posisi ini misalnya sway ya, sini sepanjang sana balik lagi itu butuh 10 menit gitu ya, 1 sampai 10 menit ya. Kemudian untuk wave frekuensi atau frekuensi tinggi ini, jadi itu menyebabkan gerakan-gerakan roll, gerakan pitch dan gerakan heave. Jadi ini periodenya sekitar 5 sampai 30 detik ya. Jadi heave, gerakan naik turun bangunan apung, ini dari posisi awal sampai satu siklus itu sekitar 5 detik sampai 30 detik ya.
kemudian ini ada saya tampilkan di slide adalah mooring analysis condition ya. Jadi ada kondisi-kondisi di mana mooring analysis itu harus dilakukan gitu. Ada 3 ya. Yang pertama intake condition, transient condition, dan damage condition. Ada yang tahu intake condition kondisi ketika apa? Ketika utuh ya. Siapa namanya? Anto ya. Anto, sip. Ketika utuh. Jadi kondisi mooring lainnya ketika utuh, tidak ada di dalam analisis dikondisikan utuh gitu ya. Artinya masih kondisi sempurna, misalkan mooring lainnya 8 ya, semua dimodelkan 8-8-nya. Kemudian kalau transient, ada yang ingat? Transient condition? Posisi sementara, Pak. Keadaan sementara ketika lain putus sebelum mencapai keseimbangan baru. Oke, jadi ini adalah kondisi di mana mooring line itu sesaat dia putus gitu ya. Sesaat dia putus pasti kayak apa ya? Kayak kalian main layangan gitu. Tapi layangan cuma satu ya talinya ya. Ya anggaplah ada sebuah bangunan apung di tali 8, tapi salah satunya putus. Pasti dia akan, nanti kita lihat simulasinya ya, transient pergerakannya seperti apa. Kemudian damage condition, ada yang tahu? Ketika apa? Kondisi rusak, Pak. Ya, kondisi rusak. Apanya yang rusak? Mooring lainnya ya. Jadi mooring lainnya udah putus gitu. Jadi dimodelkan dari awal di dalam simulasi sudah kondisinya hilang satu gitu. Damage itu hilang satu ya. Nah, oke, di sebelah kanan kita lihat tipe-tipe mooring line. Ada permanen mooring, ada mobile mooring. Kalau permanen mooring, ya kita harus analisis strength design sama fatigue design ya. Kemudian metodenya pakai dinamis kalau permanen ya. Permanen, dinamis, terus kondisi yang harus dianalisis ada intake sama damage kalau permanen. Kalau fatigue, kondisi saat intake aja ya. Kemudian mobile mooring kita pakai metode quasi statik boleh, dinamik juga boleh. Karena apa? Karena terkait dengan waktu ya. Terkait dengan waktu quasi statik itu lebih cepat ya. Jadi kalau mobile kan cuman 1 bulan di sini, 1 bulan atau 3 hari di lokasi. Nah itu kalau pakai dinamik akan menghabiskan waktu ya. Terus untuk kondisi yang harus dianalisis ada intake, damage, sama transient ya. Untuk kondisi transient ini analisis yang harus dilakukan adalah untuk mengecek vessel offsetnya saja, nggak perlu line tensionnya nggak perlu berdasarkan API RP2SK. Kemudian untuk fatigue design, untuk mobile mooring kita nggak perlu melakukan analisis karena lagi-lagi mobile mooring hanya sebentar di laut, jadi fatigue kan beban siklik ya yang terus menerus, jadi nggak mungkin nggak perlu kita lakukan itu ya. Nah ini adalah video di mana gerakan transient tadi. Jadi ini ada 9 mooring line pada 3 grup ya. Satu grup ada 3 mooring line. Jadi ini ceritanya adalah operasi side by side, offloading dengan skema side by side. Nah nanti ada beberapa tali yang putus gitu. Saya simulasikan di daerah sini terjadi putus. Nah ini putus sebenarnya. Jadi ini adalah kondisi transiennya. Kondisi transien adalah dia perlu kita ketahui di mana vessel akan bergerak gitu ya. Ini gambarnya nggak kelihatan putus karena keterbatasan softwarenya ya. Jadi sebenarnya ini putus. Jadi dia bergerak. Kalau bahasanya adalah overshooting ya, jadi liar pergerakannya, jadi itu harus dianalisis untuk diperhitungkan selanjutnya. Ya,
Bayangkan kalau ada salah satu aset kita di sebelah sini, terus kita nggak melakukan analisis ini, khawatirnya ketabrak ya, kalau misalkan daerah sini ya. Makanya perlunya transient itu tadi ya. Kemudian ini adalah kriteria. Ini adalah kriteria dari API RP2SK atau API RP2SK. Analisis metodenya ada banyak, ada 2. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada quasi-statik sama dinamis. Untuk kondisinya intake dan damage. Di sini disampaikan bahwa safety factor bermacam-macam ya, ada 2, ada 1,67, 1,43, 1,25, bergantung sama analisis metode dan kondisinya ya. Ada pertanyaan di sini? Kita lanjutkan dulu ya. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi ya, terkait quasi-statik sama dynamic. Apa sih bedanya? Quasi-statik itu saya bilang tadi lebih sederhana ya, lebih waktunya lebih cepat karena dia tidak mempertimbangkan dynamic effect yang berasosiasi dengan massa, damping, fluid acceleration pada mooring line. Tapi kalau dynamic analysis sesuai sama namanya itu mempertimbangkan beberapa efek karena massa, damping dan fluid akselerasi fluida pada mooring line. Jadi dia sesuai sama kondisi sebenarnya, itu lebih representatif gitu ya. Kemudian ini adalah dynamic mooring line tension. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi ini kalau dinamis, namanya dinamis pasti fluktuatif ya. Ada naik dan turunnya. Nah ini dari arah pembebanan 0 derajat, 45 derajat, 90, 135, 180. Kita lihat di sini banyak mooring line. Ini kebetulan ada 8 mooring line. Nilainya berkisar antara 80 sampai 120 kilonewton atau sekitar 8 sampai 10 ton ya. Dan namanya dynamic ya pasti ada hubungannya dengan waktu. Jadi ini adalah waktu simulasi. Ini waktu simulasi sekitar 3 jam. Menurut standar yang ada, kita harus simulasi selama 3 jam. Nah, setelah itu dinamis tadi, ini adalah statistiknya. Karena dinamis ya, sampelnya banyak, kita perlu menyajikan dalam sebuah visualisasi statistik, di mana contohnya yang di sini ada rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, tegangan minimumnya berapa, tegangan maksimumnya berapa. Kenapa harus ada ini ya? Agar lebih mudah menyampaikan ke ke audiens atau ke klien gitu ya, disampaikan berapa rata-ratanya, kita tinggal sajikan aja seperti ini rata-ratanya. Oke. Kemudian dari nilai dinamis tadi kita perlu cek safety faktornya ya. Tadi ada yang ingat berapa ketika kondisi dinamis dan intake? 1,67 ya. Jadi ini adalah ini 0, ini 2, ini 4, ini 1,67. Kriterianya kita garis di sini ya, 1,67. Kemudian safety factor untuk mooring line ini yang kita modelkan warna-warni ini, kita compare antara MBS dan actual load-nya ya. Safety factor itu MBL per actual load-nya ya, actual tension-nya. Nah, nilai ini harus lebih besar sama dengan dari standar tadi 1,67. Oke. Kemudian ya itu slide terakhir. Ada pertanyaan? Amira, iya. Di slide yang API itu ada tentang transient
Kalau untuk tensionnya apakah bisa dianalisis atau bagaimana? Oke, ini maksudnya ya, slide yang ini ya. Slide yang ini disampaikan bahwa API hanya merekomendasikan untuk transient analysis itu hanya vessel offset ya yang dicek. Pertanyaannya adalah kalau misalkan line tension yang di analisis boleh apa enggak gitu ya? Apakah bisa apa enggak? Bisa aja karena API kan RP ya, recommended practice atau praktek yang direkomendasikan. Tapi sebenarnya kalau kita ingin tahu nilainya berapa line tension ketika ketika transient itu bisa aja gitu ya. Jadi silakan kalau misalkan mau mengulik gitu ya. Berarti misal nanti ini jadi topik TA saya bisa nggak Pak buat transient? Bisa aja. Jadi nanti ini sebuah kebaruan ya, karena saya pernah lihat di beberapa paper itu juga sesuatu yang tidak disyaratkan di recommendation practice itu menjadi bahan penelitian gitu, bahan riset internasional, bahkan itu jurnal internasional Q2 saya lihat, ini sebenarnya nggak perlu ini di recommended practice API, tapi kok dianalisis ternyata ya bisa-bisa aja gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita masuk ke Mentimeter. Oke, Mentimeter. Oke, ini Mentimeter. Kalian bisa join di ini ya. Bisa? Internetnya ada? Ada kuotanya? Kuotanya habis. Pakai internet kampus lah. HP-mu kan baru Sadam, lihat gimana, kebanyakan komik wibu kamu sudah. Sudah belum ya? Belum ya? Ini baru satu kah yang masuk ya? Ada 3, 4. Saya tunggu sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 6. Mana? Siapa yang belum ini? Sudah kah? Sudahlah. Sudah ya? Yakin? Ya udahlah. Press enter to start quiz. Ini sudah langsung banyak ya. Ternyata likes bukan ya. Nah ini siapa cepat poinnya tinggi ya. Nah ayo kon. Lama juga 15 detik ini. Ada yang salah. Intake condition, transient condition, damage condition. Ini kan tadi di slide ada ya. Sudah ada bahwa ini termasuk kondisi analisis yang harus kita lakukan di beberapa metode. Itu ada intake ketika dia masih utuh, transient ketika dia sesaat lepas, damage ketika memang sudah rusak. Jadi dari awal sudah dianalisis bahwa itu mooring lainnya udah nggak ada satu gitu ya. Tapi kita bersyukur ya kelasnya udah paham semua ini, alhamdulillah. Yang salah dynamic condition. Oke. Coba kita lihat. Dokter Centipede ini siapa ini? Tapi ya dokter ya, sudah dokter ini. Pantesan bener ya. Cocok lah. Oke, pertanyaan selanjutnya.
Ini saya next dulu ya. Oke. Nah, kok mana yang bukan lagi? Oke, coba kita lihat hasilnya. Oke, bener ya. Bener ya. Oh, alhamdulillah ini banyak yang paham lah ya. Kualitatif, bukan metode analisis kualitatif ya. Ini metode untuk tugas akhir ya, kualitatif, kuantitatif ya. Nah, yang kuasitatik. Kenapa kuasitatik? Ini kan tadi yang saya bilang dia nggak terlalu nggak mempertimbangkan fluid acceleration, mass, damping, itu nggak dipertimbangkan. Ini termasuk metode analisis. Oke lah, kita lihat siapa yang memimpin. Masih Dr. Centipede ini kayaknya. Siapa ya? Nanti yang terbaik ini kita apresiasi dengan nilai tambahan ya. Nanti saat penilaian. Ini apa nih sekarang? Pertanyaan berikutnya. Terakhir. Oke. Kata kuncinya adalah intake dan dinamis. Tadi sudah kita sebut. Ya. Tadi sudah kita sebut. Everyone has food. Kita lihat. Wih, Centipede juga. Benar semua. Ada yang 3 yang kurang tepat. Siapa ya? Dr. Centipede. Siapa nih? Hah? Vivin. Vivin terbaik, Vivin. Ya. Nanti vouchernya bisa diambil di kelas ya. Ini kan 1,67 ini. Sudah ditulis di sini. Oke lah, ada pertanyaan di sini? Kayaknya udah selesai nih kuliah kita. Udah cukup? Ada pertanyaan? Nggak ada? Semoga bisa diaplikasikan nanti saat pemodelan dengan kelompoknya. Silakan berkonsultasi kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Bisa kita akhiri? Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah rekaman proses pembelajarannya. Semoga dapat menginspirasi dan menjadi pembelajaran kita semua. Mentari pagi menyinari padi. Hati riang menyambut hari yang ceria. Menggapai Serdos dengan tekad tinggi agar kualitas pengajaran semakin menyala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.